Kalau lo ditawarin pil ajaib yang bisa bikin lo lebih kreatif, lebih sehat, lebih panjang umurnya, lebih bahagia, kira-kira lo bakal mau nerima atau enggak? Pasti kebanyakan dari kita mau ya. Siapa sih yang nggak mau pil ajaib yang bisa bikin kita lebih panjang umur, lebih pintar, lebih kreatif? Dan sebenarnya kabar baiknya, pil ini nih sudah ada dan gratis dan kita bisa, menggunakan pil ini itu setiap malamnya. Nah, pil ini disebut tidur. Hai, nama gue Heri. Hari ini kita bahas tentang apa sih pentingnya tidur untuk kita dan gimana supaya kita tidurnya itu bisa lebih 10 kali lebih nyenyak dibanding biasanya. Oke. Banyak orang yang mengira kalau tidur itu hanya sekedar istirahat atau bahkan ada beberapa tuh yang menganggap kalau tidur itu cuma buang-buang waktu karena, nggak produktif katanya. Cuman yang perlu kita tahu bahwa pada saat kita tidur, tubuh kita tuh sebenarnya bekerja lebih keras dibanding pada saat kita bangun. Jadi gini, jadi pada saat kita aktivitas seharian nih, saat kita bangun, kita kan menghasilkan banyak bisa dibilang sampah biologis, mulai dari racun sisa metabolisme, mulai dari sel-sel rusak dari tubuh kita, atau misalnya dari hormon-hormon atau hormon stres yang muncul hari-hari kita, kemudian dari otot-otot yang terjadi mikrolesi karena aktivitas berat atau misalnya karena olahraga, kemudian juga dari banyaknya memori-memori jangka pendek yang kita kumpulkan selama kita aktivitas seharian, kayak gitu. Jadi semua itu anggapannya itu sampah biologis. Nah, pada saat malam hari, saat kita tidur, tubuh kita itu beralih fungsi dari melakukan aktivitas sehari-hari, metabolismenya untuk menunjang kegiatan sehari-hari berubah menjadi petugas kebersihan, kayak gitu. Jadi tubuh kita itu berubah fungsinya itu untuk membersihkan sampah-sampah biologis yang kita hasilkan pada saat aktivitas di siang hari. Jadi kalau misalnya kita kurang tidur, ya tubuh kita nggak bisa berubah menjadi petugas kebersihan. Alhasil apa ya? Akhirnya akan terjadi tumpukan sampah biologis di tubuh kita yang makin lama akan makin banyak dan itu akan merusak tubuh kita itu tadi. Nah, terus permasalahannya kayaknya hampir semua orang termasuk gue sendiri itu adalah orang yang akan mengorbankan tidur untuk hal-hal yang dirasa penting pada saat itu atau sebenarnya nggak penting-penting banget tapi kita ngerasanya pada saat itu penting. Ya contohnya kayak, nonton, Netflix atau scrolling sosial media itu kan sebenarnya nggak penting-penting banget buat kita atau bahkan sebenarnya itu nggak penting buat kita, tapi kita mengorbankan tidur kita tuh untuk hal-hal itu. Alhasil apa ya, makin hari fungsi tubuh kita akan makin menurun dan makin hari, eee, kita makin nggak produktif karena ya itu tadi terjadi tumpukan biologis yang harusnya dikeluarkan pada saat tidur. Jadi pada saat tidur tuh harusnya tubuh kita itu di-reset ulang, harusnya kayak otot-otot yang rusak itu diperbaiki, harusnya, metabolisme itu diseimbangkan, hormon-hormon itu diseimbangkan, kemudian pada saat tidur itu juga harusnya memori kita itu yang tadinya itu disimpan di memori jangka pendek dipindah ke memori jangka panjang, kemudian pada saat tidur itu juga racun-racun itu mulai dinetralkan, mulai dikeluarkan, kayak gitu. Cuman kalau kita kurang tidur ya alhasil semua itu nggak kejadian, kayak gitu. Memori kita akhirnya cuma berada di memori jangka pendek, nggak dipindah ke memori jangka panjang, tubuh kita itu nggak recovery, otak kita nggak bisa mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, akhirnya mengganggu emosi kita, mengganggu cara kita berpikir, ya akhirnya lama-kelamaan itu akan merusak tubuh kita sendiri. Jadi itu tadi ya.
tidur itu nggak cuma sekedar istirahat, ternyata tidur itu adalah cara di mana tubuh kita itu tubuh kita sendiri, badan kita supaya menjadi lebih baik, lebih fresh lagi untuk bisa menghadapi hari selanjutnya. Bisa dibilang tidur itu adalah superpower-nya biologis. Jadi kayak, investasi tubuh kita, fondasi dari hidup kita. Jadi kalau fondasinya aja udah nggak benar, ya nanti bangunannya juga nggak akan bertahan lama, ya alhasil tubuh kita akan lama-kelamaan akan rusak dan tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Oke, jadi itu tadi pentingnya tidur buat tubuh kita ya. Jadi kita udah tahu kenapa tubuh kita itu butuh tidur. Ternyata butuh tidur karena tubuh kita pada saat tidur akan beralih fungsi yang tadinya untuk aktivitas sehari-hari, berubah fungsi untuk menjadi petugas kebersihan dan meriset tubuh kita supaya tubuh kita lebih optimal di hari selanjutnya. Nah, terus sebelum kita memasuki gimana sih cara supaya kita tidurnya tuh lebih nyenyak, lebih enak dan lebih fresh pagi harinya, kita perlu tahu siklus tidur itu sendiri. Jadi tidur itu ada siklusnya. Jadi kalau tidur yang gue tahu itu ada 3 fase, ada siklusnya dan ada 3 fase. Nah, setiap fase itu biasanya berlangsungnya itu 90 menit dan eee, kita normalnya malamnya itu, tidur malam itu kita melewati 4 sampai 6 fase. Jadi kalau kan satu siklus tidur itu terdiri dari 3 fase dan normalnya itu, kita melewati 4 sampai 6 fase di mana satu fasenya kita itu 90 menit. Jadi 90 kali 4 sampai 6 makanya kita itu biasanya tidur 5 sampai 8 jam itu udah cukup. Cuman ya rekomendasinya tidurnya itu kalau bisa 8 jam, sehari waktu malam harinya itu tadi. Oke, kita masuk ke fase yang pertama. Jadi fase yang pertama ini disebut, tidur dangkal atau light sleep. Jadi di fase ini adalah fase transisi dari kita sadar ke tidur. Jadi pada fase ini nih, fungsi tubuh kita itu mulai menurun. Jadi mulai detak jantungnya mulai menurun, nafas kita mulai menurun, kemudian otot di dalam tubuh kita itu mulai rileks kayak gitu. Cuman pada fase ini kita tuh masih aware, masih sadar lingkungan sekitar. Makanya pada saat kita light sleep ini terus kita kebangun atau dibangunkan, kita biasanya tuh masih bisa nyambung dengan lingkungan kita di sekitar itu. Karena walaupun kita udah memulai memasuki fase, memulai tidur, tapi kita masih aware sama lingkungan itu tadi. Terus kemudian yang fase kedua adalah fase deep sleep atau, tidur dalam. Jadi setelah kita melewati light sleep itu biasanya kalau nggak ada hambatan kita memasuki fase deep sleep. Nah, fase deep sleep inilah di mana fase mulai tubuh kita itu recovery. Jadi kayak, tubuh kita tuh diperbaiki, di-reset, mulai dari otot-otot yang rusak, sel-sel yang mati, kemudian, hormon-hormon distabilkan, kemudian metabolismenya itu diperbaiki, itu semuanya tuh terjadi di fase deep sleep ini tadi. Kayak gitu. Jadi di fase deep sleep itu tadi, tubuh kita itu kayak direkonstruksi ulang, diperbaiki, di-reset jadi lebih, optimal untuk hari selanjutnya. Itu kenapa kalau misalnya kita nih habis aktivitas berat, misalnya olahraga berat kayak gitu, terus kita tidur, kita melewati fase ini, maka paginya gitu akan berasa lebih fresh, lebih seger gitu badannya. Cuman permasalahannya kalau kita terbangun di fase ini, walaupun misalnya kita tidurnya udah cukup lama, tapi saat kita memasuki fase deep sleep ini belum selesai, masih bekerja, terus tiba-tiba kita kebangun atau dibangunkan, itu biasanya kita akan ngerasa badannya tuh nggak fresh, kita tuh masih capek dan rasanya tuh masih ngantuk terus. Jadi kalau beberapa dari kita itu pernah tidurnya kok kayaknya udah lama nih, udah 8 jam kayak gitu, tapi kok rasanya masih belum seger, terus rasanya tuh masih ngantuk terus, ya mungkin pada saat kita tidur, saat masih di fase
deep sleep ini kita terbangun atau dibangunkan, kayak gitu. Kemudian fase yang selanjutnya itu adalah fase REM atau Rapid Eye Movement. Kenapa disebut Rapid Eye Movement? Jadi pada saat kita tidur, setelah kita melewati light sleep, deep sleep, kemudian kita masuk ke REM, walaupun mata kita tertutup, itu biasanya bola mata kita itu bergerak secara cepat ke segala arah. Itu kenapa dinamain rapid eye movement. Walaupun badan kita nggak bergerak, tapi mata kita bergerak ke segala arah. Nah, kenapa bisa begitu? Itu karena pada fase ini otak kita itu sedang sangat aktif. Nah, di fase inilah biasanya kita mengalami yang namanya mimpi. Jadi kalau kita tidur nggak pernah ngerasain mimpi, ya mungkin kemungkinan kita tidurnya nggak sampai ke fase ini, kayak gitu. Karena mimpi biasanya muncul di fase REM ini tadi, Rapid Eye Movement. Selain itu juga, pada fase ini kreativitas kita akan meningkat, karena kan otak kita itu tadi aktif banget. Kemudian, memori jangka pendek itu tadi dipindahkan ke memori jangka panjang itu di fase ini, kayak gitu. Jadi, di fase ini selain itu tadi kita ada mimpi, kemudian kreativitas dinaikkan, kemudian pemindahan memori jangka pendek ke jangka panjang itu di fase ini. Kemudian juga pada fase ini itu emosi kita seharian itu diproses tuh pada fase ini. Itulah kenapa kalau kita tidurnya nggak pernah sampai ke fase akhir ini, tadi itu tadi jarang mimpi. Kemudian biasanya kreativitas itu akan sangat menurun karena, kreativitas kita itu ditingkatkan pada fase ini. Kemudian memori kita gampang lupa, gampang pikun. Jadi, memori jangka pendeknya nggak dipindah ke memori jangka panjang. Jadi akhirnya kita gampang pikun. Belum lagi emosi kita lebih nggak stabil karena pada fase REM ini, emosi kita itu diproses. Jadi kalau kita tidurnya nggak sampai ke akhir fase ini atau misalnya orang-orang yang benar-benar insomnia, nggak bisa tidur, itulah kenapa mood mereka itu biasanya acak-acakan dan itu kenapa kreativitasnya menurun, kayak gitu ya. Karena tubuh kita itu nggak bisa meriset yang harusnya di-reset atau harusnya ditingkatkan pada fase fase tidur itu tadi. Oke, jadi kan udah tahu nih kenapa kita itu sangat butuh tidur. Jadi gampangnya untuk meriset tubuh kita supaya lebih baik mengeluarkan sampah biologis. Kemudian kita juga udah tahu ternyata tidur itu memiliki siklus dan siklus itu terdiri dari 3 fase dan untuk tidur yang normal itu harusnya ya 4 sampai 6 fase, makanya tidur orang tuh biasanya cukup tidur 5 sampai 8 jam. Cuma ya tadi ya rekomendasinya itu biasanya 8 jam kayak gitu untuk bisa benar-benar semua siklus itu dilalui dan tubuh kita itu bisa benar-benar recovery. Terus kalau kita udah tahu pentingnya apa, siklusnya apa, lalu gimana cara buat kita bisa tidur lebih nyenyak supaya tidur kita tuh benar-benar bisa bikin badan kita lebih fit besoknya atau recovery kita itu secara sempurna. Jadi yang gue dapet itu ada 5 kategori. Jadi gue kategorikan cara supaya kita tidurnya itu lebih nyenyak. Kategori yang pertama itu adalah diet dan substance atau zat yang kita konsumsi. Oke, yang pertama itu makanan. Jadi, kalau bisa kita itu tidak makan 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Kenapa? Jadi gini, saat kita makan, tubuh kita kan akan memproses atau mencerna, makanan tersebut. Nah, pada saat kita mencerna, maka yang aktif itu adalah sistem pencernaan atau digestive system sama metabolis system. Metabolik itu ya dia akan mengeluarkan hormon-hormon yang akan membantu pencernaan itu tadi. Nah, saat kita makan 2 jam atau 2 sampai 3 jam sebelum tidur, itu anggaplah, sistem metabolik sama sistem pencernaan itu kan pabrik. Pada saat kita mau tidur, saat kita tidur harapannya semua aktivitas di tubuh kita itu akan tidak aktif atau berhenti dan fokusnya hanya untuk recovery. Tapi pada saat kita makan 2 jam sebelum tidur, let's say gitu, maka
pabrik itu tadi yang harusnya udah berhenti itu masih bekerja. Jadi kayak dia itu lembur kayak gitu. Jadi yang harusnya energinya difokuskan untuk recovery malah digunakan untuk membantu tubuh kita itu mencerna makanan itu tadi kayak gitu. Jadi hal itu bisa mengganggu recovery kita. Belum lagi saat pencernaan itu optimumnya kita itu pada posisi tegap. Jadi kayak gini, misalnya duduk atau berdiri kayak gitu, karena itu akan membantu proses pencernaan itu tadi. Tapi kalau kita makannya kan misalnya 1 jam sebelum tidur, terus habis itu tidur, maka kita kan posisinya rebahan. Nah itu tidak optimal untuk proses pencernaan itu tadi dan alhasil itu bisa menyebabkan kembung atau discomfort. Nah kembung discomfort ini juga bisa menyebabkan kita kebangun dan mengganggu tidur kita itu tadi. Itu tadi makanan dari kategori diet and substance ya. Kemudian untuk minuman. Sebenarnya yang kedua itu kan minuman. Minuman itu kita boleh minum sebelum tidur itu boleh. Yang nggak boleh itu minum kebanyakan. Kenapa? Sebenarnya sesimpel takutnya kita akan kebangun karena ingin buang air kecil. Kayak gitu. Untuk orang-orang yang susah sekali memulai tidur, udah tidur kebangun cuma gara-gara mau kencing itu akan sangat mengganggu. Kayak gitu dan biasanya untuk orang yang susah tidur nanti memulai tidurnya itu akan susah lagi kayak gitu. Jadi usahakan minumnya jangan terlalu banyak sebelum tidur. Udah ya, kemudian kita lanjut ke substance. Dari kategori yang ini, kategori yang pertama yang selanjutnya adalah substance atau zat. Nah, kalau yang gue dapat itu ada 3 zat utama yang akan mengganggu tidur kita. Yang pertama itu adalah kafein. Kafein itu kebanyakan biasanya ya ada di kopi atau misalnya di teh, tapi ya emang yang terbanyak itu di kopi. Jadi kafein ini kenapa dia bisa mengganggu tidur kita? Jadi ternyata kafein ini akan menghambat atau mengganggu kerja adenosin. Let's say adenosin itu fungsinya untuk menginisiasi tidur yang buat tubuh kita itu rileks. Jadi fungsinya itu saat kita minum kafein, minum kopi misalnya, kerja adenosin itu dihambat, akhirnya apa ya, kita lebih susah untuk tidurnya karena yang menginisiasi itu tadi terganggu kerjanya, sama tubuh kita itu jadi tidak rileks karena gara-gara minum kopi itu tadi. Nah, untuk kopi sendiri itu masa kerjanya atau masa, kadar dalam tubuh kita itu mencapai 50% dari kita minum atau half life-nya itu kira-kira 4 sampai 6 jam. Jadi kalau misalnya kita minum, kopi jam 6 sore gitu, kandungan kopi di dalam tubuh kita itu 50%-nya kira-kira masih bertahan di jam 12 malam kayak gitu. Jadi kalau untuk benar-benar menghilangkan atau, kandungan kadar kopi di dalam tubuh kita itu hilang, itu butuh waktu berarti 8 sampai 12 jam. Itu kenapa direkomendasikan untuk terakhir minum kopi itu biasanya jam 2 siang. Untuk orang-orang yang sensitif kopi, itu dianjurkan untuk tidak minum kafein lagi, sorry, maksudnya sensitif kafein untuk tidak minum mengkonsumsi kafein atau misalnya kopi lagi itu jam 11 sampai jam 12 siang kayak gitu. Jadi harapannya nanti, sampai jam 12 malam itu udah bener-bener zero kadar kafein di dalam tubuh kita, kayak gitu. Kemudian, untuk kategori yang pertama, zat yang kedua itu adalah nikotin. Itu biasanya paling banyaknya kalau di Indonesia adalah di rokok, kayak gitu, untuk para perokok. Di mana nikotin ini adalah, zat stimulan. Jadi, zat stimulan itu menyebabkan kita itu lebih restless. Restless itu gelisah. Jadi, walaupun misalnya kita bisa tidur, itu biasanya sampainya tuh ke fase yang light sleep. Dia nggak bisa masuk ke fase deep sleep sama apalagi REM. Biasanya dia tuh stuck di fase light sleep itu tadi. Alhasil, ya mengganggu kualitas tidur kita itu tadi, karena kita nggak bisa benar-benar, recovery full, entah itu physically ataupun ya secara mentally di otak tadi, karena kan fase deep sleep itu tadi untuk perbaikan tubuh kita, sedangkan untuk fase yang REM itu kan untuk memori sama
mental kita lah gampangannya kayak gitu. Jadi orang yang, eee, perokok itu biasanya tidurnya itu light sleep. Jadi dia di fase awal tidur aja, makanya biasanya ya badannya akan lama-kelamaan akan lebih gampang rusak sama kreativitasnya lama-kelamaan akan menurun, kayak gitu. Nah, untuk nikotin itu sendiri itu half-life-nya 50% kadar masih ada di dalam tubuh kita itu butuh waktu 2 jam. Jadi kalau misalnya buat kalian para perokok, kalau bisa sih berhenti merokok, cuman emang kalau nggak bisa, ya 2 jam sebelum tidur, itu udah nggak ngerokok, itu minimal banget. Kalau misalnya mau benar-benar zero di dalam tubuh kita ya 4 jam, berarti kan half life-nya kan itu 2 jam. Berarti kalau emang benar-benar mau 100% hilang dari tubuh kita, 4 jam sebelum tidur harus sudah tidak merokok. Mungkin awalnya berat ya, karena terbiasa merokok, cuman harus dibiasakan ya, dimulai dari kecil dulu, dari, jangan langsung 2 jam gitu, misalnya sejam sebelum kalau biasanya, mau tidur ngerokok dulu ya sejam dulu sebelum ngerokok, nanti udah kebiasaan 2 jam dulu sebelum ngerokok, nanti kalau udah kebiasaan lagi ya 4 jam sebelum tidur, sorry, 4 jam sebelum tidur berhenti merokok, kayak gitu. Nanti kalau udah terbiasa ya kalau bisa berhenti merokok sekalian, kayak gitu. Kemudian zat yang ketiga itu adalah alkohol. Banyak yang mengira alkohol ini adalah, obat tidur natural. Ya, memang benar, alkohol bisa menyebabkan tidur atau bisa membuat orang gampang tidur karena alkohol ini adalah memiliki sifat sedasi. Jadi, akhirnya saat minum alkohol mabuk ya gampang tidur karena efek sedasi itu tadi. Efek sedasi ini membuat otak kita itu mati rasa, kayak gitu. Cuman ternyata untuk tidur itu tidak baik karena alkohol ini ternyata merusak fase REM. Fase terakhir tidur, yaitu fase rapid eye movement. Itulah kenapa kalau kita biasanya habis mabuk, terus paginya bangunnya itu badannya tuh rasanya capek, kemudian otak kita tuh rasanya gelisah, kayak gitu. Bahkan memori kita itu biasanya nggak lengkap atau incomplete, makanya banyak dari kita yang mabuk, itu lupa mabuknya tuh semalam ngelakuin apa aja, itu adalah salah satu proof bahwa, alkohol itu merusak fase REM. Jadi fase REM kan tadi fungsinya salah satunya untuk mengkonsolidasi memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Pada saat fase itu rusak atau, tidak dijalanin dengan benar ya akhirnya memorinya nggak sampai ke jangka panjang, akhirnya kita kebanyakan lupa, kita tuh ngapain sih waktu mabuk itu tadi, kayak gitu. Jadi, selain itu juga makanya orang-orang pemabuk itu lebih agresif karena ya fase REM itu tadi yang memproses emosi itu tadi rusak atau tidak dijalankan dengan benar, kayak gitu. Jadi, gimana dong? Ya berhenti minum alkohol untuk yang baiknya, cuman kalau misalnya ada, "Gue cuma minum wine kok," gitu, kayak minum yang lucu-lucu, ya kalau bisa alkohol tuh, gue lupa, tapi rata-rata mungkin sekitar half life-nya itu 4 sampai 5 jam. Itu half life, kandungan di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya, mau benar-benar hilang, ya berarti, 8 sampai 10 jam sebelum kita tidur, itu udah nggak minum alkohol lagi, kayak gitu. Oke, jadi itu tadi kategori yang pertama atau kategori diet and substance atau zat. Kemudian kategori yang kedua itu adalah jam tidur. Jadi jam tidur itu kalau bisa tidurnya itu konsisten. Kenapa? Jadi tubuh kita itu punya jam biologis, namanya itu circadian rhythm. Jadi, saat kita tidurnya konsisten, maka tubuh kita itu akan terbiasa dengan hal itu. Jam biologis kita itu sudah terbiasa dengan, eee, kebiasaan tidur kita itu tadi. Jadi, si circadian rhythm ini akan tahu kapan harus mengeluarkan hormon-hormon atau zat-zat yang akan membantu kita tidur, salah satunya melatonin.
Di mana melatonin itu gampangnya adalah hormon yang dia itu peka terhadap kegelapan, dia itu jadi timekeeper-nya. Jadi pada saat hari sudah mulai malam, kan matahari tenggelam, cahayanya meredup, gelap mulai muncul. Nah, melatonin itu sensitif terhadap gelap itu tadi. Nah, dia itu anggaplah timekeeper, jadi dia akan memberi sinyal ke otak kita, "Oh, ini sudah malam, ini waktunya kita istirahat, waktunya kita recovery." Jadi melatonin ini anggaplah timekeeper tubuh kita. Kalau misalnya malam, ya kita harus istirahat recovery, kalau sudah pagi, ya kita harus bangun untuk aktivitas sehari-hari. Jadi melatonin ini akan diproduksi, akan keluar lebih banyak itu pada saat mulai malam dan akan menurun itu pada saat pagi hari setelah terkena sinar matahari itu tadi. Kemudian untuk masalah jam tidur ini ada tips juga, kalau bisa orang yang kebiasaan tidur siang itu diharapkan tidak tidur lagi setelah jam 3 sore. Jadi kalau misalnya kita tidur udah melewati jam 3 sore itu biasanya akan susah tidur malam. Kenapa? Karena tubuh kita ngerasa bahwa masih masih banyak energinya, habis recovery, jadi masih belum butuh istirahat. Itulah kenapa akhirnya tubuh kita jadi susah tidur pada saat malam hari. Dan kalau terbiasa kayak gini itu bisa merusak jam biologis kita itu tadi, jam si circadian rhythm itu tadi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga ini adalah, cahaya level atau level pencahayaan atau level cahaya. Jadi normalnya kalau kita mau tidur itu normalnya, bagusnya, optimalnya itu ruangan tuh gelap kayak gua, nggak ada cahaya yang masuk sama sekali. Itu akan membantu produksi melatonin itu lebih banyak, karena kan melatonin sensitifnya terhadap gelap. Jadi kalau gelap, benar-benar gelap, dia produksi akan lebih banyak, nanti sinyalnya akan lebih banyak lagi ke otak gitu, kayak, "Ayo tidur, istirahat, ini udah malam," kayak gitu. Cuman kalau kasusnya adalah kan banyak dari kita yang nggak bisa tidur itu di tempat yang benar-benar gelap, kayak gitu. Ada beberapa orang yang kalau gelap total malah takut tidurnya, nggak bisa tidur sama sekali. Untuk kasus-kasus yang kayak gini, ya dikondisikan aja kalau bisa buat ruangannya seremang mungkin. Jadi yang hidup ya lampu tidur aja, lampu yang lain dimatikan, dan lampu tidur kalau bisa yang warm, warnanya yang kuning orange gitu, jangan yang mentereng warna putih cerah kayak gitu. Jadi itu akan membantu kita lebih mudah untuk tidur. Itu yang level cahaya itu tadi ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sinar matahari. Jadi, eee, itu tadi ya, kalau misalnya kan kita tidur kalau bisa segelap mungkin, seremang mungkin. Dan kalau siang, pagi harinya kita usahakan untuk mendapatkan sinar matahari. Kenapa? Jadi ternyata 5 sampai 10 menit aja terkena sinar cahaya matahari pagi, itu akan membantu mereset jam biologis kita. Jadi saat kita pagi langsung terkena sinar matahari, itu nanti melatonin akan menurun. Nah, melatonin akan menurun menandakan, "Oh, udah siang, aktivitas, sehari-hari," kemudian nanti serotonin akan naik. Nah, serotonin ini nanti akan di-convert jadi melatonin pada saat malam hari. Semakin kita banyak terkena sinar matahari di pagi hari, serotoninnya akan semakin banyak diproduksi. Dan serotonin yang banyak diproduksi ini akan diubah jadi melatonin, akhirnya melatoninnya lebih banyak. Itu kenapa kalau kita bangun pagi dan terkena sinar matahari, kita rasanya malamnya itu akan lebih cepat ngantuk, karena ya itu tadi serotoninnya akan di-convert atau diubah jadi melatonin, dan melatonin akan membantu kita tidur itu tadi. Kemudian untuk cahaya level itu yang selanjutnya adalah, cahaya biru atau blue light. Jadi semua gadget, entah itu laptop, handphone, TV, itu memancarkan cahaya biru atau blue light itu tadi. Nah, blue light itu tadi disalahartikan oleh otak kita sebagai cahaya matahari, dan alhasil itu
mencegah tubuh kita untuk memproduksi melatonin karena dikiranya masih siang. Itulah kenapa nih biasanya kalau kita udah capek banget habis aktivitas sehari-hari, pulang, habis kerja misalnya pulang, terus mandi, terus kita main HP, rasanya tuh capeknya hilang, ngantuknya hilang, karena itu tadi, efek blue light itu tadi. Ya selain mungkin ada efek dopamine hit itu tadi dari konten sosial media, tapi juga bisa karena dari efek blue light itu tadi. Karena yang gue dapet, ternyata paparan 2 jam blue light itu tadi bisa menurunkan produksi melatonin itu 30%. Jadi sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau kita udah capek, udah ngantuk, pulangnya scrolling HP ya tiba-tiba udah, jam 2 aja gitu, kayak nggak berasa tiba-tiba udah mau pagi aja kayak gitu ya, itu salah satu efek dari blue light itu tadi, gitu. Jadi kalau untuk yang kategori cahaya level itu tadi, ada yang pertama itu masalah ruangan, kalau bisa segelap mungkin, yang kedua itu kalau bisa terkena sinar matahari di pagi hari, kemudian yang ketiga itu kalau bisa hindari blue light, kayak gitu. Oke, yang selanjutnya itu adalah kategori keempat. Kategori keempat itu adalah lingkungan tidur. Jadi, lingkungan tidur kita itu kan kamar kita. Jadi kalau bisa yang pertama itu, kalau bisa tempat tidur kita hanya digunakan untuk aktivitas malam atau aktivitas mendekati tidur atau aktivitas tidur deh kayak gitu. Jadi hal ini biar membiasakan agar otak kita itu terbiasa kalau misalnya kita udah mulai aktivitas di kamar, itu memberi sinyal ke otak kita, "Oh ini udah waktunya tidur, udah waktunya istirahat." Dengan kita membiasakan menggunakan tempat tidur itu hanya untuk aktivitas yang kaitannya dekat dengan tidur, itu harapannya, otak kita akan mulai terbiasa dengan, sinyal itu. Jadi sinyal kalau misalnya udah kita aktivitasnya di tempat tidur, ya bentar lagi kita akan tidur, kayak gitu. Yang kedua itu sebenarnya itu pencahayaan yang kayak tadi, kalau bisa itu segelap mungkin, seremang mungkin. Jadi, yang pencahayaan ini tadi bisa masuk ke kategori cahaya level sama ya kategori lingkungan. Kemudian untuk yang kategori lingkungan tidur itu tadi yang selanjutnya adalah comfort atau kenyamanan. Nah, comfort atau kenyamanan ini tadi kaitannya dengan tempat kita tidur, kayak tempat tidur kita, kayak gitu. Kita sesuaikan dengan kenyamanan kita. Kalau kita biasanya di kasur yang empuk, ya gunakan kasur yang seempuk mungkin. Kalau kita terbiasa dengan kasur yang keras, ya pakailah kasur yang keras, kayak gitu. Bantal juga kayak gitu. Nah, gue dapet tips baru, jadi ternyata, kalau kita tidur menggunakan selimut yang berat atau weighted blanket, itu bisa mempermudah tidur kita atau membuat kualitas tidur kita itu lebih baik. Karena katanya efeknya itu kayak efek, pelukan. Jadi kita akan lebih nyaman dan, membuat tidur kita itu lebih nyenyak, kayak gitu. Kalian bisa coba aja, buktikan apakah teori ini benar atau tidak si, selimut berat ini tadi, karena gua sendiri udah mencoba dan lumayan terbantu, cuman ya nggak sesignifikan itu, kayak gitu. Kemudian untuk yang lingkungan, kategori lingkungan yang terakhir itu adalah temperatur. Jadi, sesuaikan temperatur itu dengan referensi masing-masing. Setiap orang tuh punya referensi, tidur nyaman tuh di temperaturnya masing-masing. Tapi yang gua tahu yang optimal itu di suhu 18 sampai 20 derajat Celcius. Kayak gitu, kalau misalnya terlalu dingin nggak bisa tidur, terlalu panas juga nggak bisa tidur juga, kayak gitu. Ini disesuaikan aja dengan, referensi kalian. Ada tips juga nih, misalnya kita, nggak bisa tidur karena panas gitu, kayak karena gerah. Ternyata ada tips untuk kita sebelum tidur tuh mandi air hangat, kayak gitu. Dengan mandi air hangat, maka suhu tubuh kita itu akan naik. Nah, setelah kita selesai mandi air hangat, maka suhu tubuh kita itu akan mulai perlahan turun. Nah, suhu yang turun itu seolah-olah menandakan kalau lebih nyaman, lingkungannya itu lebih dingin, lebih sejuk, dan itu akan memudahkan lebih gampang untuk tidur, kayak gitu.
Udah ya, kemudian kita masuk ke kategori yang kelima. Kategori yang kelima itu adalah aktivitas. Jadi, yang pertama itu adalah olahraga. Jadi sebenarnya olahraga itu sangat baik untuk membantu tidur. 30 menit olahraga setiap hari itu akan sangat membantu tidur. Kenapa? Pada saat kita olahraga, kita itu mengeluarkan hormon kebahagiaan, endorfin kayak gitu. Nah, endorfin ini akan mengurangi stres. Saat stres release, saat kita stresnya berkurang, maka tidurnya juga akan lebih nyenyak kayak gitu. Cuman yang perlu kita tahu, kita harus menghindari olahraga berat 2 jam sebelum tidur. Kenapa? Walaupun olahraga itu mengeluarkan hormon endorfin, kalau kita tidurnya terlalu kalau olahraganya terlalu berdekatan dengan tidur, itu akan mengganggu kita mulai proses tidur. Kenapa? Karena pada saat habis olahraga, tubuh kita itu sedang aktif. Jadi suhunya naik, denyut jantungnya cepat, belum lagi saraf di tubuh kita itu sedang aktif. Jadi lebih restless, lebih susah untuk memulai tidurnya, kayak gitu. Jadi, olahraga itu baik untuk tidur asalkan nggak mepet waktu tidur. Kalau misalnya kita pingin olahraga yang deket tidur, ya olahraga ringan aja, stretching misalnya, kayak gitu. Itu mungkin akan membantu tidur kita, asalkan olahraganya jangan terlalu berat, kayak gitu. Kemudian untuk yang kategori aktivitas ini selain olahraga itu adalah yang kedua itu adalah rutinitas. Jadi tubuh kita tuh kayak anak-anak, kita butuh rutinitas supaya otak kita terbiasa dengan, sinyal kapan waktunya tidur. Jadi, usahakan punya rutinitas rutin sebelum tidur, misalnya kayak membaca buku deh, fiksi, non-fiksi, tentang apa aja, bisnis juga boleh, kesehatan boleh, tapi biasakan kalau kita itu sebelum tidur itu membaca buku tersebut. Nah, dengan begitu harapannya nanti otak akan mengasosiasikan si membaca buku itu dengan waktu tidur. Ya, nggak harus membaca, bisa juga misalnya menulis, entah menulis diary atau journaling, atau juga bisa juga, yaitu tadi stretching, atau misalnya, mendengarkan musik yang santuy-santuy, yang slow kayak gitu. Jadi mengasosiasikan dengan kegiatan tersebut itu dengan waktunya tidur. Harapannya dengan begitu kita akan terbiasa, otak kita akan terbiasa, "Oh, ini udah denger lagu lagu slow nih, lagu santuy, bentar lagi waktunya tidur," gitu. Akan lebih mudah ngantuknya, kayak gitu. Oke, jadi udah tahu ya, kalau kita itu butuh tidur, ternyata tidur itu adalah superpower biologis kita, di mana tidur itu adalah, saat tubuh kita untuk untuk memperbaiki semua semua kerusakan yang terjadi pada siang hari dan membuang semua sampah-sampah biologis yang terjadi pada siang hari. Kemudian ternyata tidur itu memiliki siklus dan siklusnya itu ada 3 fase, kayak itu light sleep, deep sleep, sama REM itu tadi. Dan setiap malam kita butuh tidur tuh setidaknya 5 sampai 8 jam atau 4 sampai 6 fase itu tadi. Untuk benar-benar tubuh kita bisa recovery, kayak gitu. Jadi tidur itu nggak cuma istirahat, tidur itu investasi, tidur itu adalah superpower kita ataupun fondasi kita untuk supaya hidup kita itu lebih baik. Karena kalau kita kurang tidur, tubuh kita akhirnya nggak optimal. Tubuh kita nggak optimal, akhirnya tubuh kita gampang rusak, gampang sakit. Kalau kita udah sakit, semua, apapun cita-cita, keinginan akan terbengkalai karena kita hanya fokusnya untuk sehat terlebih dahulu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya pingin hidupnya lebih baik, setidaknya mulainya itu dari fondasinya dulu, dari superpower-nya kita dulu. Perkuat superpower biologis kita, perkuat fondasi kita, supaya bangunannya juga kokoh dan kita bisa melakukan apapun yang kita mau kalau kita sehat, kayak gitu. Oke, semoga
konten ini bisa membantu kalian, share ke teman kalian yang kurang tidurnya atau keluarga, saudara yang membutuhkan video ini. Jangan lupa subscribe, and terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys.